104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri, masih pada edisi obrolan pagi kali ini. Hari Selasa 19 Januari 2021 dan kita masih membahas tentang geliat petani porang. Tentunya masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Imade TJ Esos selaku Direktur PT Porang Bali Dewata. Nah, karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jadi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, Santi dulu yang akan ajak narasumber kita untuk berbincang-bincang ya Pak ya. Nah, tadi sempat juga dibahas terkait harga porang yang bahkan sampai sekarang itu sudah mencapai angka 8.000 gitu ya per kilonya Pak ya. Lalu terkait pemasarannya sendiri Pak, pemasarannya itu kemana saja kalau boleh tahu? Pemasaran porang itu jelas ke pihak pabrik Bu. Oke, mohon maaf dijeda dulu Pak ya, karena sudah ada penelpon yang masuk. Tadi di pabrik-pabrik? Ya, pabrik ya. Kita membeli hasil produksi, tadi kan sudah sampaikan bahwa saya off-taker ya. Off-taker itu berani mengambil umbi porang dalam jumlah yang besar. Jadi masyarakat kalau sudah tergabung dalam PT Porang Bali Dewata ini, jadi nggak segan-segan. Kemana saya jual porang, hubungi aja pihak kami akan datang atau langsung koordinasi juga boleh. Itu kalau di Buleleng kan sudah nama saya nggak asing lagi. Nggak asing lagi ya. Cari rumah saya di Sangket itu sudah selesai urusannya. Dan yang kedua, porang ini memiliki harga sesuai dengan harga pasar. Jadi kalau saat ini 8.000, mungkin di bulan-bulan Oktober, November bisa sampai tahun lalu sampai 14.000. 14.000 itu ya. Karena apa Pak kalau boleh tahu? Kadar airnya menurun. Kalau sekarang kan musim hujan, kadar airnya masih banyak. Oh ya, karena kondisi juga ya kondisi Pak, kondisi hujan cuaca. ya. Oke, nampaknya sudah ada penelpon lagi yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Salam kenal sama Mbak Santi ya. Iya, salam kenal juga dengan siapa? Dengan Ibu Chandra. Ibu Chandra. Dari Singaraja Kota. Oke, Ibu Chandra dari Singaraja Kota. Iya, selamat pagi juga Bapak narasumber Pak TJ ya. Pagi. Jadi saya sangat antusias sekali dari tadi mendengarkan tentang geliat porang. Jadi di saat pandemi COVID-19 ini, jadi masih ada keberadaan untuk para petani untuk memulihkan sebuah perekonomiannya. Selain tanaman yang lainnya, jadi bisa ditumpang sari itu sangat menarik sekali bagi saya. Jadi yang di sini saya ingin ketahui, kalau di lahan sawah tadi dibilang kan belum tepat ya. Kalau di lahan tegal itu sangat bisa atau bagaimana? Terus yang saya ingin tanyakan, syarat luas lahannya berapa? Terus persyaratan untuk masuk ke PT Porang Bali Dewata ini apa saja untuk ikut membudidaya? Terus jenis hama ataupun binatang yang dihindari itu ulat ataukah binatang apa? Gitu. Sekian dan terima kasih. Saya sangat mendukung sekali. Semoga tetap sukses. Oke, terima kasih Ibu Chandra dari Singaraja Kota yang sudah memberikan apresiasinya juga serta pertanyaan terkait topik kita kali ini. Dan di belakang Ibu Chandra kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi pada topik kita kali ini. Baik, sembari menunggu penelpon berikutnya, mungkin bisa dijawab ya Pak ya langsung dari Ibu Chandra satu persatu nih Pak, dari lahannya sendiri. Kalau tadi mungkin di sawah itu susah ya, tapi kalau di Tegal itu gimana katanya Pak? Kalau di sawah itu harus dikeringkan Bu ya. Dikeringkan. Tanah dikeringkan dulu karena porang ini tidak boleh banyak air. Dikeringkan, boleh tanam di tanah sawah, tetapi sawahnya dikeringkan. Dulu. Dikeringkan dulu paling tidak 6 bulan atau 1 tahun tidak aktif tanah persawahan. Bisa sebenarnya, tetapi harus dikeringkan. Pada intinya porang ini tidak boleh terlalu banyak air. Karena nanti kembali lagi ya Pak ya, akan bisa busuk gitu ya. Busuk ya. Tentang hama, yang menjadi gangguan pada porang ini ulat. Terutama ulat ya. Ulat yang hitam itu. Tapi kalau pemupukannya bagus, itu tidak akan terkena
penyakit ya, pemupukannya bagus. Makanya di sini di budidayanya ada suatu perawatan khusus ya. Kita pupuk siapkan, pupuk organik, jangan pakai pupuk kimia. Oke, sudah ada pupuknya? Sudah ada pupuknya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan kelompok tani Simantri namanya, yang sudah menghasilkan pupuk yang sudah terbina dari Dinas Pertanian itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi mereka memproduksi pupuk, kita bisa salurkan. Jadi ini merupakan regulasi ekonomi masyarakat. Kita tidak usahlah berpikir pupuk jauh dulu ya, kita memanfaatkan yang lokal. Kalau sudah ada, ngapain kita berpikir yang jauh. Nah ini salah satu upaya. Sebenarnya kalau kita berbicara hama banyak Bu, begicot juga salah satunya. Ya dia memakan daun porang, tetapi nggak seberapa sih hama itu kami temukan di Buleleng. Kalau di Karangasem memang terjadi kemarin itu busuk batang. Busuk batangnya busuk ya. Nah, ini karena keasaman tanah. Jadi pH tanah itu semestinya 6 atau 7 pH-nya ya. Kalau di bawah itu bisa busuk. Nah, ini dah salah satu upaya porang itu tidak boleh di tanah yang becek. Gitu. Nah lalu Pak, terkait luas lahannya katanya, apakah bisa ditentukan luas lahan untuk membudidayakan porang ini sendiri Pak? 1 are juga boleh. 1 are? Ya, 1 are juga boleh. Itu isinya 400 pohon. 1 are itu 400? Itu modalnya 1 juta. Hasil panennya kurang lebih sekitar 6.400.000. Wah, itu berapa kali lipat ya Pak? Udah banyak sekali gitu ya. Ketimbang di nongkrong gitu aja ya, enggak dimanfaatkan kan kalau bisa tanamin porang. Nah tapi jika kurang dari 1 are apakah bisa Pak? Tanam di polybag juga bisa sebagai hiasan rumah. Oh jadi hiasan pun nggak apa-apa ya? Banyak Bu yang memanfaatkan itu, ditanam di polybag. Cuma bisa lihat tapi hasilnya tidak ada, dan umbinya juga kecil. Artinya jika ingin membudidayakan ya harus sekitar 1 meter, 1 are lah ya. Nah lalu kembali ditanyakan mungkin terkait syarat untuk bisa masuk PT Porangnya ini ya Pak ya. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga sedikit. Yang penting itu bisa membudidayakan dulu, punya lahan, gitu ya Pak ya. Mungkin intinya hanya seperti itu, tapi mungkin Bapak bisa gini juga Pak ya, membagikan jika memang ingin bergabung, bisa kemana nih menghubunginya Pak? Ke 081 081 7361 361 481. Ini langsung nomornya Pak TJ ya. Santi ulangi sekali lagi mungkin kepada Ibu Chandra ataupun penelpon lain di luaran sana yang ingin bergabung juga bisa tanya-tanya dulu mungkin ke Pak TJ di nomor 081 736 1481. Dari pertanyaan Ibu Chandra ini sudah terjawab tuntas ya. Dan kembali lagi mungkin Santi sekarang yang ingin bertanya ya Pak ya. Kalau tadi terkait pemasarannya itu berarti sudah ada pabrik-pabrik yang dipilih dari PT Porangnya sendiri gitu kan Pak ya. Nah lalu jika memang dia mendaftar secara mandiri gitu, meminta bantuan secara mandiri, apakah ini akan dilayani atau khusus bagi kelompok-kelompok atau individu yang tergabung pada PT Porang saja Pak? Kami ini memberikan pelayanan terbuka pada masyarakat. Kami melayani pelayanan terbuka siapa saja yang tergabung dalam Porang Bali Dewata, ini nggak masalah. Jadi kami ini bagian dari masyarakat. Memang penggagas budidaya porang ini salah satunya adalah jadi masyarakat tidak terlalu rumit memasarkan hasil produksinya. Gitu, Bu. Artinya baik yang mandiri ataupun tergabung tidak ini masalah. Masih bisa asalkan saling komunikasi aja ya. Nah tadi juga mungkin, ini juga yang ingin Santi tanyakan. Yang perlu diketahui juga bagi orang-orang yang ingin membudidayakan atau justru sekarang sedang membudidayakan gitu Pak ya. Nah ini pasca tanam dan juga pasca panen yang baik itu pada bulan keberapa sih Pak? Kalau pasca tanam yang baik adalah bulan 9. Bulan 9. Menanam biji katak. Tetapi saat ini pun dari bulan November juga sampai sekarang kalau penanaman polybag juga sangat bagus. Jadi kita mensiasati ada 4 jenis bibit yang kita siapkan. Pertama adalah biji katak, kedua adalah umbi, yang ketiga adalah polybag, artinya pohon yang sudah tumbuh
terkemas dalam Polybag plastik, itu, polybag. plastiknya. Yang ketiga adalah biji spora. Jadi ada 4 jenis bibit porang. Tetapi ini ditanam sesuai dengan pasca tanam, bulan-bulan tertentu. Nggak bisa sembarangan, nanti kalau salah tanam mengakibatkan porang itu akan busuk atau tidak Kembali hidup. lagi ke busuk Ya, gitu ya, Pak, ya? sama spora itu misalnya, itu tidak boleh terlalu banyak air. Kalau spora itu harus ditebar dulu dalam situasi tanah yang kering. Nanti secara alami dia akan tumbuh sendiri. Oke, yang seperti biji Ya, jagung tadi ya, gitu ya Pak ya? ya. Itu yang banyak di hutan kan itu. Nah, satu pohon itu bisa sampai ratusan pohon. Oh, pohon satu batang. Satu batang itu Ya. bisa menghasilkan banyak gitu Ya, Pak ya. banyak, Oke. ya. Nampaknya sudah ada penelpon lagi yang bergabung, kita angkat dulu. Oke, halo. Ya, Mhm. saya dari Pak Kajeng di Panji, Bu. Oke, silakan Bapak, bagaimana, ada pertanyaan ataupun aspirasi yang ingin Kajeng. disampaikan? Saya punya lahan sedikit, tapi kesulitan untuk proses Bagaimana Pak? pengelolaannya ini. Maksudnya, caranya gimana itu, gimana mendapatkan bibitnya. Saya pertama untuk mendapatkan brosurnya itu di mana? Brosurnya? Itu satu ya kan? Aha. Oke, ada lagi Bapak? Halo? Iya, halo. Eh, Baik, silakan dilanjutkan Bapak. Sebab saya telah mencoba untuk menanam, tapi apakah bibitnya itu benar, karena dari teman yang saya kasih gitu. Oke. Jadi untuk saya mendapatkan informasi yang lebih jelas, saya ingin berusurnya ini. Gitu. Di sana sudah tercantum lah proses caranya untuk menanam atau bagaimana gitu. Itu aja tuh. Dan yang paling penting saya ingin brosurnya ini di mana saya dapatkan. Oke, di mana bisa mendapatkan brosurnya gitu Makasih ya. banyak, Bu. Oke, terima kasih itu Pak Kajeng ya. Dan nah ini terkait brosurnya ini sudah mulai ada lagi ya Oh, peminatnya banyak, ya Pak ya. banyak. Nah, terkait tadi juga budidaya porang ini tuh yang baiknya bagaimana dan brosurnya bisa didapatkan di mana? Mungkin bisa dijawab Bapak. Kalau brosur bisa ambil di rumah atau rumah. menghubungi rekan-rekan kami yang sudah tergabung di Porang Dewata. Oke. Di Panji kan sudah ada, itu di Banjar Kutuh sudah kami bentuk kelompok ya. Itu sebenarnya kalau masalah brosur bisa dihubungi lewat telepon saya. Oke, yang tadi ya, Ya, Pak ya. tadi 081 7361 481. Oke, jika ke rumah kalau boleh tahu mungkin bisa Ke dibagi. rumah juga boleh di Desa Sangket, Kelurahan Sukasada. Nah, itu tidak masalah. Dalam brosur ini saya sudah menyampaikan beberapa hal ya. Jadi jenis porang ya, jenis porang juga cara tanam dan pasca tanam dan juga manfaat porang. Termasuk asumsi bisnis porang. Oke, jadi di brosur pun itu bisa dikatakan sudah lengkap ya. Sekilas saja sudah lengkap itu. Oke, jadi bagi Pak Kajeng atau mungkin dari luar sana, pemirsa di luar sana juga yang menginginkan brosur ini untuk bisa mengetahui lebih lengkapnya juga ya Pak ya, terkait jenisnya, lalu peluang bisnisnya serta bagaimana budidayanya, itu bisa langsung dicari di Panji ya, di Banjar Kutuh atau mungkin ke rumahnya Pak Teja langsung di Desa Sangket Kelurahan Sukasada. Nanti langsung aja ditanya ya, rumahnya Pak Teja yang mana gitu. Sepertinya sudah banyak juga ya Pak yang tahu, dan bisa langsung menghubungi nomor Pak Teja sendiri. Kembali Santi ulangi 081 736 1481. Oke, ini mungkin sudah langsung terjawab ya Pak ya, tapi mungkin bisa diberikan gambaran sedikit tentang cara budidaya porang yang baik itu seperti apa sih Pak? Sedikit saja. Cara budidaya porang yang baik sudah barang tentu dari bibit yang berkualitas. Jadi karena banyak yang menyerupai jenis porang. Kalau kita bicara umbi ya, suweg juga dia keluar umbi, iles-iles juga keluar umbi, utieh juga keluar umbi ya. Nah, kalau kita berbicara pohon, juga banyak yang menyerupai porang. Suweg juga menyerupai porang, tieh juga menyerupai porang. Secara detailnya ini harus tahu jenis porang, daunnya, ciri-ciri porang, kita harus pelajari betul-betul. Karena yang namanya di hutan ini kan banyak jenisnya.
Saya lihat ada ilas-ilas, ada tieh gitu. Nah, tetapi kalau sudah terbina dalam porang Bali Dewata ini, kami akan menunjukkan dari segi kualitas bibit. Jadi bibit porang yang asli. Oke. Itu. Ada yang palsu, Pak? Oh, banyak, Bu. Wah, mulai ya biasa gitu, Pak. Pabrik, kalau sudah ada yang pabrik pun pernah tertipu, jangankan kita petani, Bu. Itu dari NTT pabrik 15 ton tertipu. Dia mengirim porang, ternyata bukan porang. Wah, ternyata Ini ya, Pak pernah ya. komplain pengiriman barang ke pabrik. Oke. Itu makanya kami dari PT ini membina, karena sebelum tersalur ke pabrik ini harus betul-betul porang yang berkualitas. Satu, tidak memanfaatkan pupuk kimia, jadi nggak boleh. Itu salah satu saran kami dari perusahaan. Nah, kalau mempergunakan pupuk kimia, ini kan bahan makanan yang akan diekspor. Jadi bahan makanan yang diekspor itu mau bersih dia, nah, tanpa kimia. Nah, contoh kopi Arabica, mengapa harga kopi turun? Karena dulu harga kopi Arabica itu top trend, harganya bagus, dan juga ngetopnya di masyarakat juga bagus, bahkan sampai ke pasaran luar negeri juga bagus. Tetapi ketika kopi Arabica ini mempergunakan pupuk kimia, anjlok harga kopi. Sampai di Bali pun juga harga kopi menurun. Nah, makanya makanan yang jenisnya ekspor itu harus tanpa kimia. Tanpa kimia. Ya. Oke, artinya sedikit terjawab ya tentang budidaya porang itu sendiri, dan mungkin bagi Anda yang memang benar-benar tertarik untuk membudidayakan porang, jangan ragu-ragu untuk meminta pembinaan dari PT Porang Bali Dewata seperti itu ya, Pak ya. Pembinaannya gratis, Bu. Pembinaannya gratis tuh, udah gratis. Udah gratis pembinaannya, zaman sekarang ada yang mau gratis kan sudah luar biasa. Apa sih? Kembali sekarang lagi ke niat bayar. saja ya berarti ya, Pak ya, dari niatan individu ataupun kelompok yang ingin bergabung untuk lebih serius lagi membudidayakan mengapa porang. Pembinaan gratis? Jangan sampai pembudidaya porang ini salah persepsi, atau dia tidak tanam porang, atau dia tidak mendapatkan bibit yang berkualitas. Gitu. Kalau bibit umbi banyak yang palsu, Bu. Oke, itu mungkin agak susah juga ya dihindari, tapi dengan adanya pembinaan ini mungkin kita akan pelan-pelan mengetahui bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir, Pak, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya tentang kosmetik dan manfaat-manfaat lainnya terkait porang ini sendiri. Nah, jika boleh tahu, Pak, di Bali apakah atau di Buleleng itu mungkin sudah ada pabrik yang mengolah porang menjadi obat atau kosmetik itu sendiri, Pak? Kalau belum ada. Belum ada. Belum ada. Tetapi kalau chip ada. Chip? Kalau palu setengah jadi ada. Oh, setengah jadi. Setengah jadi itu pernah ada di Seririt ya. Tetapi sekarang tidak aktif. Mungkin karena tidak ada bahan produksi atau gimana, saya kurang tahu. Saya juga sudah langsung bergabung di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Kami salurkan hasil produksi sana. Jadi kita kalau di Jawa itu banyak pabrik, Jember, Nganjuk, Surabaya, udah banyak pabrik porang. Tapi pabriknya juga setengah jadi, nggak ada pabrik yang sampai menghasilkan hasil produksi sampai jadi, karena bahan ini masih diekspor. Oke, artinya ini pembuatannya yang memang sudah benar-benar jadi produk gitu ya, ada di mana tuh, Pak? Oh, tidak ada di sini, Bu. Tidak ada di sini, tapi mungkin di Cina, di Jepang, di luar Indonesia berarti. Di luar Indonesia, ya. Oke, artinya di Indonesia sendiri itu baru sekadar untuk pembudidayaannya dan setengah jadi produknya saja gitu, Kalau Pak. pengeringan banyak. Pengeringan? Ya, artinya sudah dalam bentuk chip sebanyak. Oke. Bahkan kita pun bisa, karena itu bisa dilakukan secara tradisional. Tradisional? Ya, bisa dijemur, bisa. Jika dijemur itu seperti apa maksudnya, Pak? Seperti chip, Bu, keripik. Oh, keripik. Nah, nanti yang kita jual adalah chipnya itu, harganya beda, kurang lebih 60.000 1 kilo. Wah, makin meningkat gitu ya, Pak ya. Oke, dan ternyata menarik sekali budidaya porang ini, dan geliat petani porang pun sepertinya memang sudah semakin maju ya pada era seperti ini, dan di masa COVID-19 seperti ini juga nampaknya tidak menyurutkan kreativitas para petani untuk semakin
semakin kreatif juga mengenai pembudidayaan tanaman, salah satunya porang gitu ya Pak ya. Oke, sebelum benar-benar berakhir sesi obrolan pagi kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan terkait geliat petani porang ini Pak? Salah satu saran saya kepada pemirsa di rumah dan pencinta porang dimanapun berada, salah satu pesan saya adalah jangan segan-segan kita berkoordinasi tentang porang agar budidayanya bagus dan petani berhasil. Di porang ini tidak ada istilah rugi, Bu. Yang rugi itu yang nggak tanam. Iya, nggak tanam. Saya belum tanam berarti saya rugi ya Bu. Jadi tidak ada istilah rugi kalau di porang ini. Yang rugi itu yang nggak tanam. Oke. Itu pesan saya. Berarti kalau tidak tanam berarti nggak memiliki porang. Oke, artinya Anda nanti kalau harus tanam. harga porang bagus ya cuma nonton, nggak memiliki kan gitu ya. Kalau menanam berarti memiliki porang, menikmatilah hasil porang. Oke, karena kembali ya Pak ya, selain diproduksi ataupun dijual itu bisa menjadi milik kita pribadi, entah dimakan atau dijadikan konsumsi lain gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini, dan terima kasih bagi Anda juga yang sudah mau bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan dan juga apresiasi Anda terkait topik kita kali ini bersama dengan Pak TJ. Nah, untuk Anda yang terlewat untuk sesi obrolan pagi kali ini, Anda bisa menyaksikannya kembali pada kanal YouTube Radio Guntur, karena pada sesi pertama dan juga sesi kedua akan diunggah pada kanal YouTube tersebut. Dan jangan lupa juga untuk saksikan kembali obrolan pagi setiap hari Selasa dan juga Jumat di Radio Guntur ataupun di Guntur TV serta di kanal YouTube Radio Guntur. Terima kasih sekali lagi karena sudah waktu. Saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.